Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Sarmagus Cesar mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, jangan kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sebuah pertanyaan di awal renungan ini adalah, pernahkah Anda menyangkal Yesus? Pernahkah Anda menyangkal Tuhan? Atau sebaliknya dengan pertanyaan yang berbeda, apakah Anda selalu setia kepada Tuhan? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pertanyaan ini terasa aneh bagi mereka yang sangat mengimani Yesus. Mereka yang sangat setia sebagai pengikutnya. Mereka yang teguh dalam iman, pertanyaan ini seperti angin lalu. Dan mungkin kita juga akan langsung menjawab bahwa itu tidak mungkin. Pertanyaan apa itu? Di tengah dan di hadapan umat, saudara-saudari, kita mengatakan tidak mungkin. Dengan gagah, dengan percaya diri, kita mengatakan bahwa kita adalah umat Katolik yang setia, yang senantiasa teguh dalam iman, yang tidak mungkin menyangkal iman akan Yesus Kristus. Kita mungkin mengatakan bahwa masalah sebesar apapun tidak mungkin memisahkan kita dari kasih Kristus. Mungkin itu juga yang terjadi dengan diri Petrus, saudara-saudari, yang kita baca dalam kitab suci. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya mengenai goncangan iman yang akan menerpa mereka atau menimpa mereka, Petrus dengan lantang menjawab, penuh percaya diri, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Dengan begitu yakin, dengan begitu pongah, Petrus mengatakan komitmen untuk tidak menyangkal Yesus. Akan tetapi, kenyataannya saudara-saudari, Alkitab mencatat bahwa ketika masalah timbul, ketika ancaman ada di depan mata, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Di sini kelihatan saudara-saudari bahwa apa yang dikatakan belum tentu dengan konsisten itu akan menjadi praktek hidup. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, betapa sedih hati Tuhan melihat kita mungkin menyangkal Dia dalam aneka macam pengalaman. Dalam keluarga, di dalam relasi, di tempat kerja, dan sebagainya. Betapa sedih hati Tuhan ketika kita menyangkal Dia hanya demi sebuah jabatan.
Betapa sedih hati Tuhan ketika kita menyangkal Dia hanya karena perkawinan. Betapa sedih hati Tuhan ketika kita menyangkal Dia hanya karena merasa minoritas di tengah mayoritas. Tidak mendapatkan akses keuntungan dan sebagainya. Hanya demi kenyamanan, hanya demi keuntungan, entah status dan jabatan, entah macam-macam proyek, entah macam-macam hal-hal duniawi yang kita kejar, saudara-saudari, kita menyangkal Tuhan. Bayangkan saudara-saudari wajah Yesus ketika kita berpaling, atau ketika Dia berpaling dan memandang Petrus. Saat Petrus menyangkal dirinya, Yesus sudah mengatakan di dalam Injil Matius bahwa barang siapa menyangkal dirinya di depan manusia, Dia juga menyangkal mereka di depan Bapa di sorga. Bahkan lebih ditegaskan lagi dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius misalnya. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menantang kita, tapi juga sekaligus meneguhkan bahwa dalam segala situasi apapun kita diajak untuk tetap mengakui iman kita akan Kristus. Kita diajak untuk tetap teguh dalam iman. Pengakuan itu diwujudkan saudara-saudari di dalam pribadi yang jujur, di dalam pribadi yang bertanggung jawab, di dalam pribadi yang menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan baik, di dalam pergaulan di tengah masyarakat, tetap berani menunjukkan jati diri sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus. Kita memang harus berteman dengan siapa saja tanpa harus menutupi kekatolikan kita. Lebih lagi, tanpa harus malu karena Anda seorang Katolik, Anda seorang pengikut Kristus. Justru kita diajak untuk menunjukkan bahwa orang-orang Katolik itu, para pengikut Kristus itu ramah. Para pengikut Kristus itu senantiasa mau bersaudara dengan siapapun. Para pengikut Kristus itu peduli dengan siapa saja, apapun agama, suku, ras, dan sebagainya. Kita ditantang untuk menunjukkan bahwa kita mau tulus bergotong royong. Dan kita dapat dipercaya karena bertanggung jawab. Pada masa-masa yang lalu di negara kita, saudara-saudari, beberapa tokoh Katolik itu yang dipilih menjadi menteri, pembantu presiden, menteri keuangan misalnya. Dan beberapa periode itu dipegang oleh orang Katolik karena dipercaya. Kita bisa mencari di dalam sejarah Indonesia. Kita bisa googling saudara-saudari bagaimana tokoh-tokoh Katolik pada masa lalu begitu dipercaya karena komitmen, karena konsistensi, karena kejujuran, karena tidak mencari keuntungan di balik jabatan. Tapi sungguh-sungguh jabatan itu dilaksanakan, dihayati sebagai tempat untuk mengabdi dengan jujur dan setia. Saudari-saudara, firman Tuhan hari ini sekali lagi meneguhkan kita untuk tetap teguh dalam iman. Tidak menyangkal Yesus dalam kata dan tindakan. Tidak menyangkal Yesus langsung ataupun tidak langsung. Tapi sungguh konsisten, berkomitmen di dalam
menunjukkan di dalam mengakui, di dalam menghayati iman dalam segala karya dan pelayanan kita. Tetaplah setia, teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Karena kami boleh mengimani Engkau, karena kami boleh mengikutimu di jalan yang benar, di jalan keselamatan. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap teguh dalam iman, agar kami tetap setia bersaksi tentang Engkau, agar kami tetap konsisten untuk hidup sebagai murid-murid-Mu, sesuai dengan segala ajaran dan kehendak-Mu di tengah dunia. Berkatilah orang-orang umat yang saat ini barangkali sedang bergumul dengan imannya akan Engkau. Utuslah Roh Kudus-Mu, teguhkan mereka, kuatkan mereka, agar boleh teguh dalam iman, semakin percaya akan penyelenggaraanmu yang bijaksana dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan, sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.